Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi kawan-kawan di Proud Podcast. Kali ini kita suasananya baru banget ya. Dan pastinya kembali lagi bersama saya Cudiva Razaki yang akan menemani episode kali ini. Dan pasti kita ngundang salah satu narasumber yang sangat inspiratif, yaitu ada Bang Faris Mukamil. Halo Bang, halo apa kabar? Alhamdulillah. Gimana Bang kesibukannya akhir-akhir ini atau bikin film lagi gitu? Akhir-akhir ini enggak sih. Akhir ini kan karena lagi masa-masa pilkada ya. Jadi Oh iya. jadi lagi berkecimpung di situ. Oh gitu ya. Lupa coblos. Gak. Ya gitulah. Aduh kan saya jadi kelepasan ya ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, kali ini kita ngundang Bang Faris itu mau ngebahas tentang film My Love Aceh. Kalau teman-teman notice, sebelumnya kita tuh udah pernah ngundang Pak Hamdani di episode sebelumnya dengan tema yang sama, namun dari sudut pandang produser dan juga dari sudut pandang peneliti. Nah, kalau kita sekarang ngundang Bang Faris ini dari POV sutradaranya, sekaligus apa Bang? Abang scriptwriter-nya juga ya? Ya, nulis juga. Nah, berapa peran tuh yang diambil dalam sekaligus ya Bang ya? Jadi langsung aja ke pertanyaan, gimana sih kesan Abang sebagai sutradara ya ketika film itu ditayangin? Abang ikut nonton gak waktu itu di AAC? Ikut kemarin. Nah, gimana tuh? Sepengamatan Abang ngelihat mahasiswa maba ngelihat film itu, terus reaksi mereka terhadap film itu, menurut dari POV Abang tuh gimana? Nah, kebetulan kan aku datangnya kemarin tuh di paling atas tuh, belakang kan. Jadi nontonnya tuh emang pas ke depan layar, jadi kayak beneran ngelihat semua reaksi penonton gitu. Iya benar. Jadi alhamdulillahnya di beberapa adegan sepanjang film tuh kayaknya orang-orangnya suka, orang maba-mabanya nih, adik-adik ini suka, karena kan aku pun ngedesain filmnya itu walaupun mungkin temanya soal penelitian atau soal literasi, tapi tentunya kalau aku mikirnya harus tetap masukin momen-momen kayak yang menghibur, humor segala macam. Jadi kayak beberapa adegan yang aku desain untuk lucu atau untuk sebagai ice breakingnya lah, itu nyampe dan ada yang ketawa gitu. Habis itu ada momen-momen romantisnya kan. Wow. Jadi kayak orang ini kayak jadi ada yang gemes-gemes gitu. Jadi kayaknya nyampe sih. Bahkan sampai akhir. Habis itu kan ada yang maju untuk bahas filmnya kan. Jadi kayak orang ini responnya pun bagus, katanya banyak yang relate juga. Wah, alhamdulillah ya Bang ya, sesuai ekspektasi berarti. Nah, kalau dari sudut pandang Abang sendiri, boleh nggak ceritain dikit aja sinopsis cerita ini? Terus kenapa sih mengangkat cerita yang bertemakan seperti itu? Apalagi ini kan Aceh ini kan industri film nggak terlalu kayak di luar ya Bang ya. Dan teman-teman My Love Aceh berani ngangkat film tentang itu sendiri. Boleh nggak Bang ceritain? My Love Aceh sendiri pertama itu ceritanya tentang kan 3 orang karakter mahasiswa baru yang punya masalahnya masing-masing. Tapi suatu ketika ada karakter namanya Nabil ini, dia kayak menemukan harta karun gitu, harta karun atau kayak teka-teki yang menuju ke harta karun gitu kan. Oh, oke. Jadi akhirnya orang ini bertiga jadi satu kelompok dan mencari harta karun tersebut. Awalnya sebenarnya kenapa aku ada kepikiran kayak gitu, sebenarnya kan idenya nih kayak kok tiba-tiba harta karun di mahasiswa baru gitu kan. Karena awalnya tuh proyek ini kan sebenarnya diinisiasi oleh Pak Hamdani sebagai produser. Penelitian itu sebelumnya Bang ya. Kita juga kan. Jadi Pak Hamdani sendiri udah ada temanya nih. Jadi kami proyek ini berangkat dari tema yang udah ada dari Pak Hamdani, yaitu soal literasi informasi. Literasi informasi itu kan biasa temanya tuh soal hoax atau membaca segala macam, soal berita-berita di internet gitu kan kalau sekarang kan. Dan Paham ngasih aku kebebasan untuk ya gimana nih kita menyampaikan tema ini tuh dalam bentuk film. Jadi aku kayak baru mikir itu, ini ceritanya apa ya? Pada saat itu ada beberapa opsi, kayak mau bikin misalnya ada yang serius temanya tuh, premisnya tuh kayak soal pelecehan seksual di kampus gitu kan. Itu karena kemarin tuh masanya lagi rame juga kasus itu. Habis itu ada beberapa lagi, tapi akhirnya karena Pak Ham pun udah request misalnya kayak harus ada karakter dari perspektif orang luar. Jadi kita bikin karakter si Evan yang di film itu, dia kan mahasiswa dari luar Aceh gitu. Dia sebagai perwakilan gimana orang luar memandang Aceh gitu kan. Dengan stereotipnya itu ya, stereotipnya itu betul. Jadi akhirnya aku mikirnya apa ya? Yang bagus.
Kalau dari aku sendiri berangkatnya tuh karena di sini kita bukan sekadar bikin film, karena orang ini kebetulan kan MBKM juga, karena krunya nih. Jadi orang ini kayak aku pengennya tuh orang ini bersenang-senang gitu, main-main, istilahnya belajar. Karena ini kan lagi masa belajar nih. benar. Jadi aku nggak mau bikin filmnya tuh yang kayak Kaku harus gitu. kaku, harus serius, syuting tuh gini, bikin film tuh gini, enggak. Jadi makanya ceritanya sendiri aku yang mikirnya kayak kita bikin harta karun seru nih. Karena kan pada akhirnya literasi informasi ini dia tuh soal kita bagaimana mengekstrak informasi, bagaimana kita sebagai manusia atau orang yang udah di zaman digital itu kita kayak nerima sebuah info tuh gimana gitu. Jadi akhirnya kepikirlah harta karun, dan cara menuju harta karun tuh kayak ada teka-tekinya. Latarnya tuh di perpustakaan. Jadi istilahnya selain secara cerita dia mencakup literasi informasi, tapi secara visual juga letaknya tuh di tempat-tempat yang terkait dengan literasi informasi itu sendiri. Misalnya kayak kalau perpustakaan kan ada buku. Iya, benar. Habis itu museum juga kita. Jadi kan itu sumber-sumber untuk kita memperkaya literasi kita itu. Jadi gitu. Menarik ya. Karena kok tiba-tiba harta karun itu terinspirasi dari apa, Bang? Atau Abang ada nonton film apa sebelumnya sehingga tiba-tiba pas project nih harta karun aja deh. Hari ini. Assalamualaikum. Aduh lucu kali motornya. Oh ya, kemarin tuh aku ada kayak ngelihat video gitu, kayak video pendek atau di film aku udah lupa, tapi kayak ada orang tuh lagi jalan gitu kan. Ini adegannya ya, adegannya ada orang di jalan, habis itu ada kayak kertas itu tuh nempel ke muka dia gitu, terbang kayak gini kan. Aku awalnya pengen bikin adegan nemu teka-tekinya tuh gitu. Tapi kan itu agak terlalu ini ya, terlalu kayak fiksi kali kan. Jadi biar terkait dengan literasi informasinya, makanya aku bikinnya tuh di perpustakaan, di buku. Kalau idenya sih pasti ya film-film yang udah ditonton ya, kayak film-film fantasi gitu. Itu ada diskusi dengan teman-teman kru atau memang murni dari Abang ide itu? Kalau soal ceritanya sih dari aku, tapi kayak diskusinya tuh malah sama Pak Hamdani, gitu. sama Bu Ijan, sama Pak Denny kan, yang istilahnya orang ini kan produsernya gitu. Jadi yang penting sebenarnya kalau dosen-dosen ini kayak ngasih kebebasan sih kalau cerita, nggak kayak yang harus gini harus gitu kan. Cuma ya yang penting pesannya, orang ini ngejaga pesannya tuh tersampaikan gitu aja sih. Berarti emang pesan akhir yang pengen dibawa tuh ya tentang literasi itu tadi ya. Betul. Bahwa untuk apalagi maba ya, memang harus memperkaya apa ya istilahnya, kemampuan membaca, kesukaan membaca. Jadi Abang dan teman-teman MLA mengangkatlah film ini dengan alur yang unik, kayak petualangan jadi ya gitu ya Bang ya. Wah, itu menarik tuh, keren sih. Terus Bang, ini sebenarnya saya pertanyaan ini pengen ditanyain benar, makasih ya tim riset. Ada rencana penayangan lagi kapan Bang kira-kira? Kami yang mahasiswa akhir belum nonton. Kadang krunya belum nonton. Tapi sebenarnya kan kemarin setelah penayangan di Pakar Maru tuh di gedung AAC, aku ada diskusi juga dengan Pak Hamdani, emang mau penayangan juga rencana. Tapi kayaknya karena beberapa lain hal lagi diundur sih. Tapi kalau aku sendiri kapan aja boleh sih. Kalau ada acara gitu kan, ada apa, misalnya ada orang yang minta, mungkin kita kurang publish filmnya gitu kan ke orang-orang, jadi orang nggak tahu gitu. Tapi kalau secara ini tergantung Pak Hamdaninya sih, karena beliau produser, otoritasnya di beliau kan. Jadi kalau emang ada rencana kita bareng-bareng, ya boleh gas kapan aja sih boleh. Oke, berarti semoga segera lah. Kami tunggu ya Bang, pokoknya kami tunggu. Oke, tadi kita udah ngomongin soal sinopsis, terus cerita ini asal muasal dari mana. Nah, sekarang kita penasaran soal proses produksinya nih Bang. Itu kan memakan waktu yang tidak singkat tentunya ya. Terus apa aja sih yang dilakukan teman-teman MLA selama syuting itu? Lokasinya apakah saya lihat ada di kampus, ada di mana lagi ya, musim tsunami itu kira-kira memakan waktu berapa hari itu Bang? Ini kalau kita tarik dari dari praproduksinya itu kan kurang lebih sebulan lah praproduksinya. Karena ini kan bagian dari penelitian MBKM kan. Jadi kayak orang ini ada kayak masuk kelas dulu gitu. Aku yang jadi gurunya gitu kan. Jadi kayak ngajarin orang. Sebenarnya bukan ngajarin sih, kayak sharing-sharing aja. Karena sebenarnya kan orang ini udah tahu juga. Jadi itu prosesnya kayak hampir 2 bulanan gitu kan, atau sebulanan gitu. Setelah itu baru kita nih aku sambil ngajarin orang ini juga, sambil
ngedesain ceritanya gitu, gimana sampai jadi sebuah naskah skenario kan. Baru habis itu kita praproduksi sebulan, kayak nge-prepare lokasinya di mana nih, yang mainnya siapa-siapa, ada casting, ada kayak artnya, proses bikin artnya, propertinya segala macam kan. Jadi akhirnya setelah sebulan itu kita syuting itu kalau nggak salah di bulan 11 apa 10 ya 11 Hah? Syuting bulan 7 mana ada tuh? Bulan 10 ya. Kami syutingnya tuh bulan 10, 4 hari kalau nggak salah. Yang harusnya tuh 3 hari gitu kan. Tapi jadi 4 hari itu karena ada beberapa kendala. Kayak nggak bisa, kayak nggak enak gitu. Jadi gitulah, maksudnya ada beberapa kendala gitu kan. Berarti yang lamanya itu di praproduksinya Ya. Bang ya? Oh gitu. Karena film tuh sebenarnya capek di situ sih. Di Praproduksinya ya? praproduksinya, kayak kita harus nyiapin kan ini gimana. Berarti untuk pemeran sendiri itu di casting Bang? Pemeran sendiri kami kebetulan casting kemarin Di casting emang disebar gitu? Iya, open Terus, untuk umum. Daftar? Daftar. Ramai yang daftar tuh itu Bang? Lumayan sih kalau kita hitung ramenya itu, karena kami nggak expect sebanyak itu ya. Karena kayak ada hampir puluhan orang juga gitu. Oh gitu? Iya. Wow, keren. Berarti dari pertama ngerekrut casting aja orang kayak udah excited duluan ya Bang ya? Ih keren. Nah ngomongin soal peran Abang di film ini kan tadi sebagai sutradara. Boleh nggak Abang ceritain selain sutradara tuh peran Abang tuh apa aja di sini, dan ada nggak struggle yang Abang hadapi selama proses pra-produksi bahkan pasca produksi gitu? Sebenarnya capeknya tuh kalau aku di nulisnya sih. Nulisnya ya? Karena ini kan secara teknis durasi itu Pak Hamdani itu mintanya kayak harus emang 40 menit minimal gitu. Karena aku nggak expect 40 menit ya. Karena kalau bahas film pendek biasanya 15-20 menit gitu. Oh itu jatuhnya film pendek Bang? Ya 40 menit itu sebenarnya masih film pendek, tapi kan udah nyentuh durasi film panjang gitu kan. Iya. Jadi nanti takutnya kesannya ini adalah film panjang yang dipendekkan gitu kan. Oh gitu. Dia karena biasanya tuh film pendek itu ya film pendek, istilahnya dia punya cara bercerita sendiri gitu kan. Jadi ini jadi tantangan juga aku gimana bikin film 40 menit dengan cerita seperti itu. Dan aku pengennya tuh orang tuh nggak bosen nontonnya gitu, nggak sekedar kayak asal bikin, yang penting pesannya tersampaikan. Jadi aku pengennya tuh bagaimana pesan literasi informasi ini tersampaikan dengan baik, dengan menyenangkan di durasi 40 menit. Nah itu aku nulisnya kayak udah nulis 40 menit, kayak nulis lagi, rubah lagi gini. Jadi kayak otak-atik terus sampai dapat feel-nya gitu kan. Struggle-nya di praproduksi itu kayak nge-prepare lokasi, karena kebetulan kami kan pakai lokasinya tuh lokasi-lokasi yang kayak berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintahan gitu kan. Oh gitu, iya. Jadi kayak ngurus izinnya, harus pendekatannya gimana gitu. Kebetulan kawan-kawan kru lain juga support bagus gitu. Misalnya kayak paling seru tuh pas bagian art gitu. Kayak kami kan ngedesain karena di filmnya kan kayak ada naskah-naskah kuno, ada poin-poin gitu. Oh itu teman-teman art yang Iya, bikin? teman-teman art yang bikin ulang. Aku ngasih gitu. referensinya, bikinnya kayak gini ya. Jadi orangnya bisa mikir itu, dan ekspektasinya melebihi dari yang aku bayangkan gitu. Kayak keren-keren lah. Nah, Ya saya lihat di trailernya kan ada juga yang bagian pemeran yang buka naskah itu emang kayak itu asli tuh. Minjem dari Museum Tsunami atau gimana gitu. Betul. Itulah karena udah riset duluan, habis itu baru kita kasih referensinya orang ini bikin gitu. Kalau di produksinya sih paling terkendala itu ya paling di waktu ya. Ya karena sebenarnya syuting tuh kita kan mengejar waktu gitu. Betul. Karena di waktu misalnya di alat kita kan alat sewa gitu. Teknisnya gitulah. Jadi paling di waktu kami harus nge-syuting sampai berapa scene itu, kayak hampir 40 scene gitu kan. Oh, gitu. Dalam waktu 4 hari. Wow. Jadi kayak kejar tayang banget gitu kan. Dan di editingnya itu terkendalanya paling ada beberapa shot yang miss gitu kan. Jadi kayak kita perbaiki gitu aja sih. Kalau saya penasaran kayak gimana ya, nulis naskah itu kan nggak mudah ya Bang ya. Apalagi ini ngambil dari penelitian. Gimana menciptakan dialog-dialog antar pemeran itu supaya keren, bagus. Abang memang memang suka nulis sebelumnya atau skill Abang dalam menulis skenario ini Abang belajar dari mana atau otodidak gitu? Kalau nulis skenario sih sebenarnya otodidak ya, karena kan kayak di internet udah banyak tuh. Biasa kayak
info-info video YouTube atau di Instagram itu banyak tuh cara nulis-nulis naskah gitu kan. Tapi aku sendiri ada ikut kelas juga, misalnya kelas kelas mata online. kuliah ya? Nggak, kelas online di luar gitu. Oh, Kayak ada orang bikin, misalnya kayak orang film di Jakarta gitu kan bikin kelas online. Karena kebetulan kemarin tuh kan kayak COVID kan, jadi kayak banyak kelas tuh istilah berkah COVID juga lah kemarin itu istilah. Banyak bisa ngikut ya. Banyak yang bikin kelas, banyak yang bikin seminar gratis gitu kan buat ngisi apa tuh masa lockdown gitu kan. Jadi aku sering ikut itu dan dari situ belajar sih. Nah, kan tadi ini ceritanya kan kayak tentang petualangan gitu kan. Terus teka-teki. Biasanya saya nonton film-film yang ada teka-tekinya tuh banyak kayak plot twist. Di film ini ada nggak hal yang tersembunyi di film ini tuh kayak orang tuh harus nonton 2 kali tuh biar bisa paham, atau kayak orang nonton sekali aja udah paham gitu. Kok dari abang sendiri gimana? Kalau aku pengennya nonton sekali udah paham sih. Kalau pengennya Pengennya? ya. Oh, pengennya. Coba nggak tahu kalau Belum tentu yang nonton sekali gitu. gimana ya? Ya karena kan teka-tekinya kalau di film ini ada kayak beberapa gitu kan. Dan aku ngaitin teka-tekinya nih ke sejarah Aceh itu. Jadi kayak gitu. nyambungin kayak ada di Aceh kan ada istilahnya him itu kayak teka-teki. Emang orang Aceh suka bikin bercandanya di lewat teka-teki gitu. Habis itu ada beberapa kayak lukisan atau istilah-istilah gitu, perkataan atau kata-kata orang Aceh lah istilahnya. Jadi istilahnya unsur keacehannya tuh cukup kuat di film ini. Dan aku kenapa bikin gitu ya karena biar ini kan audiensnya kita anak muda ya, apalagi mahasiswa baru, apalagi kemarin pas penayangan tuh kan mahasiswa baru bukan orang Aceh aja, banyak dari perantauan ya. Ya banyak perantauan dari luar. Jadi pada akhirnya aku pengen orang nih kayak ngebedah sendiri sambil nonton teka-tekinya dan bisa belajar soal budaya atau sejarah Aceh tuh lewat film ini gitu. Di film ini tuh kan ngangkat tentang budaya Aceh. Dari aspek apanya bang? Apa keseniannya atau dari segi apa ya literasinya atau dari segi apa gitu yang di Aceh? Kebanyakan sih lebih ke sejarah sih ya. Sejarahnya. Jadi kan karena ini terkait harta karun kan berarti sesuatu yang ada di masa lampau ya. Iya. Jadi dia tuh harus kita kaitkan dengan sejarah. Dan sejarahnya yang paling menarik dan paling cocok menurut aku ya sejarah soal Kesultanan Aceh dulu kan. Oh gitu. Dan ada beberapa kayak kisah-kisah orang Aceh itu yang sebenarnya inspiratif atau kayak bisa kita pelajari gitu untuk kita yang hidup di masa sekarang. Dan itu bisa juga ngenalin gimana kita kan kalau belajar sejarah tuh biasa kita bisa tahu karakter bangsanya. Orang Aceh nih kayak mana? Oh, orang Aceh nih dulu itu tegas atau hebat gitu kan. Karena dari sejarahnya sendiri itu udah luar biasa kali kalau Aceh kan. Dan terus dari teka-tekinya tuh kami banyaknya ke literasi juga sih. Lebih ke kayak syair-syair orang Aceh dulu gitu. gimana gitu. Iya. Jadi dari situ pengenalannya melalui teka-teki. Jadi orang penonton tuh jadi sambil nonton dulu kayak mikir, ini apa ya selanjutnya ini apa. Dan teka-tekinya ini sebenarnya apa tuh berkesinambungan gitu. Ya. Seru gitu itu film yang paling orang kayaknya nggak mau skip. Kayak nonton karena kalau ketinggalan satu scene aja bingung tuh kayak, ya kan bang? Ya, betul. Nah, saya penasaran, abang kalau boleh tahu, abang project film tuh ini yang pertama atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya sebenarnya udah aktif di komunitas juga di luar bareng-bareng di luar kampus sih itu. Itu namanya Visuar kan. Jadi itu udah ada teman-teman sendiri. Kami biasa produksi film secara mandiri juga, ada proyek-proyek juga gitu sih. Nah, abang kan ada komunitas nih. Sebagai apa ya, filmmaker yang udah berkecimpung di beberapa atau udah banyak di proyek-proyek tingkat besar. Kenapa kita masih bang? Kayak saya penasaran. Di industri film di Aceh itu kan bukan enggak ya, tapi belum kualitasnya belum kayak di luar. Kalau dari abang sendiri sebagai anak muda yang memang berkecimpung di dunia film, gimana sih menurut abang industri film di Aceh sendiri? Emang ada industri? Enggak sih, maksudnya kalau aku sih mikirnya kita sebenarnya kan kalau bicara film tuh kan ada 4 faktor ya. Ada misalnya produksi sampai eksibisi gitu kan, apresiasi. Yang pertama itu edukasi. Oh iya. Jadi kita tuh sebenarnya harus berangkat dari edukasi dulu. Edukasinya ada nggak film nih? Orang Aceh ini, anak-anak muda Aceh ini diajari nggak soal film? Gitu. Itu kan kalau kita bicara
instansi pemerintahan itu kan kampus kalau edukasi ya kan. Apakah walaupun sebenarnya kita bisa belajar non akademis, misalnya kayak aku tadi belajar otodidak, belajar di YouTube gitu kan. Tapi kan menurut aku edukasi secara akademis juga tetap perlu film nih. Walaupun film nih mediumnya tuh kan seni. Tapi tetap perlu misalnya kayak di kampus-kampus ada jurusannya, ada prodinya, ada kayak mata kuliah yang memang betulan ngarah ke film gitu kan. Jadi dari situ dulu edukasi. Dan setelah edukasi baru kita ke produksi. Produksi ya orang nih, jadi anak-anak muda nih udah tahu nih bikin film tuh gimana, gini. Sampai akhirnya orang ini jadi lebih terarah, baru orang ini bisa bikin film. Bikin film tuh kan produksi bisa. Sebenarnya kalau bikin film pendek emang kita kan bisa bikin sendiri-sendiri ya sama kawan-kawan. Esensinya film pendek itu kan kita bikinnya dengan nggak ada beban gitu, tanpa ada tuntutan-tuntutan yang kayak film panjang yang bikinnya tuh kayak harus mahal, harus ini, harus balik modal segala macam. Tapi kalau bikin film pendek kan kita cuma kayak ya bikin untuk have fun sama teman-teman gitu, udah seru gitu kan. Udah bagus. Habis itu baru di eksibisinya ada nggak penayangannya gitu. Ada nggak ruang untuk menayangkan atau menampilkan film yang udah dibikin ini. Jadi kalau udah ada itu, habis itu apresiasi itu kayak ada nggak kritiknya, ada nggak orang yang nontonnya gitu. Jadi istilahnya kayak kita bikin film kalau nggak ada orang yang nonton, orang yang kritik kan sama aja gitu. Sama aja gitu. Jadi keempat hal ini harus saling bersinergi, baru istilahnya industri film di Aceh itu bisa hidup gitu. Tapi kalau menurut Abang di Aceh nih yang paling harus ditingkatkan atau apa sih istilahnya Bang? Didorong gitu ya. Didorong gitu dari segi apa dulu? Edukasinya dulu? Iya pasti kalau menurut aku sih edukasi dulu sih. Karena kalau yang saya lihat kayaknya banyak anak Aceh yang justru dia kayak teman-teman saya ada beberapa dia kuliah di luar ngambilnya tentang perfilman gitu. Apa mungkin karena di Aceh belum tersedianya mata kuliah atau pendidikan yang berbau film gitu ya Bang ya? Kalau menurut Abang sendiri gimana? Ya itu bagus sih karena kayak aku salah satu mimpinya dulu kemarin tuh sebelum kuliah itu kan kayak pengen juga kuliah film misalnya. Berarti Abang dari dulu udah minat di film ini ya? Ya sebelum kampus lah, kampus. Oh gitu, oke. Jadi kan kayak pengen kuliah film, cuma kan kemarin tuh kendalanya, maksudnya kuliah film kan mahal ya. Ya benar. Misalnya kayak di KJ, di Jakarta, di ISI, di Jogja gitu kan. Jadi aku kayak milihnya baru komunikasi yang mungkin ada ya keterkaitan tipis lah sama film gitu kan. Jadi nggak terlalu jauh larinya. Nah tapi kalau orang yang misalnya ada anak Aceh atau orang Aceh yang kuliah di luar kuliah film tuh bagus. Ya istilah ya kalau bisa emang dia tuh bisa jadi representasi lah. Dan bisa jadi nanti dia balik lagi ke sini. Tapi biasanya kalau udah kuliah film ya biasa berkarirnya kan di sana karena emang lebih terbuka kan jalannya. Tapi kalau emang menurut aku lebih bagusnya itu emang betulan dibikin kampusnya sih di sini atau dibikin lembaga fakultasnya gitu ya. Gitu sih. Iya. Saya setuju. Kalau ada pun saya mau masuk Bang. Iya makanya. Oke, mungkin terakhir Bang dari Abang sendiri sebagai sutradara juga sekaligus scriptwriter di film ini, apa harapan Abang terhadap film ini sendiri? Gak hanya ke mahasiswa Bang, dan ke masyarakat juga. Kalau nantinya film ini ada kesempatan untuk disebarluaskan gitu. Aku pengennya sih pesan soal tema kami literasi informasi sejarah Aceh gitu kan itu tersampaikan dengan baik dan audiens yang nonton pun juga senang gitu karena dari yang reaksi aku lihat di ini kemarin seru sih, maksudnya kayak pas bagian yang ininya ketawa-ketawa gitu dan orang ini pun kayak ngeperhatiin sampai akhir filmnya dan aku kan kayak ngeliatin tuh orang ini kayak nontonnya tuh kayak serius kayak betulan ini berarti kan secara realita filmnya tuh udah sampai ke orang ini gitu kan. Ya aku pengennya pesan itu tersampaikan dan juga orang jadi belajar soal sejarah Aceh karena sejarah Aceh yang kami angkat di film ini tuh menarik gitu. Soal istilahnya soal pesan-pesan yang pesan palsu gitu, istilah pesan-pesan bohong gitu kan. Oh, the hoax itu ya tadi ya. Hoax itu istilahnya bukan cuma di zaman kita yang udah digital sekarang, tapi zaman dulu pun bahkan di masa kerajaan Aceh itu udah ada hoax dan itu dampaknya tuh sangat berbahaya gitu sih. Saya juga udah tahu juga Bang. Woi, ilmu baru juga bagi saya. Oke Bang, makasih banyak Bang Faris sudah hadir di podcast kita kali ini. Semoga teman-teman juga dapat ilmu, dapat inspirasi baru dari Bang Faris dan juga tema yang kita angkat hari ini ya. Buat yang mau
atau suka gitu sama dunia perfilman, kontak Bang Aris aja. Waduh. Boleh. Boleh banget belajar sama Bang Faris. Makasih banyak juga teman-teman semuanya yang udah setia nonton Proud Podcast. Saya Cudi Farazaki, sampai jumpa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ting 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 ting. Pura-pura ngomong ini.